Di tengah berkembangnya praktek-praktek tasawuf di kalangan umat Islam muncul berbagai tokoh yang dianggap sebagai wali, orang suci, atau bahkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikisahkan memiliki karomah, pengalaman rohani yang tinggi, dan ucapan-ucapan yang dianggap sebagai rahasia ilahi. Salah satu nama yang sangat menonjol dalam dunia tasawuf ekstrim adalah Abu Yazid Al-Bustami. Bagi sebagian kalangan sufi, Abu Yazid dianggap sebagai panutan spiritual yang telah mencapai derajat ma'rifat tertinggi. Ia dikenal sebagai sosok yang konon telah mencapai Allah, mengalami mi'raj rohani, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang bagi mereka terdengar agung. Namun jika ditelusuri dengan kacamata akidah yang lurus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, akan tampak dengan jelas bahwa ajaran-ajaran dan ucapan-ucapan Abu Yazid Al-Bustami bukan hanya menyimpang, tetapi mengarah kepada kekufuran. Ia dikenal mengucapkan kalimat-kalimat yang menyesatkan seperti Subhani ma'azama sya'ni, Maha suci aku, betapa agung keadaanku, mengaku bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam beberapa riwayat mengklaim sebagai manifestasi Tuhan. Ini bukan lagi makom cinta teman-teman, tetapi makom kesesatan. Islam bukanlah agama mimpi, ilham, atau ekstase rohani. Islam adalah agama wahyu yang tegas dan jelas. Maka sudah saatnya umat Islam mewaspadai ajaran-ajaran tasawuf ekstrim yang berlandaskan kepada kebatinan sesat, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Salah satu akar bahayanya dimulai dari tokoh ini, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang ekstrim. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang tokoh tasawuf yang hidup pada abad ketiga Hijriah di daerah Bustam, Persia sekarang, atau yang kita kenal Iran. Ia dikenal luas dalam dunia tasawuf sebagai tokoh yang menonjolkan ekstase spiritual dan disebut-sebut sebagai pelopor ajaran fana fillah, yaitu lebur dalam Tuhan. Banyak kaum sufi menjadikannya sebagai sosok agung yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita melihat lebih dalam pada ajaran dan ucapannya, kita akan menemukan penyimpangan-penyimpangan akidah yang sangat fatal. Di antara kesesatan yang diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami yang perlu kita ketahui, yang pertama, ucapan mengaku Tuhan. Salah satu ucapannya yang paling terkenal dan menyimpang adalah Subhani ma'azama sya'ni, yang artinya maha suci aku, betapa agung keadaanku. Ucapan ini jelas merupakan bentuk penyerupaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ini bukan lagi pujian kepada Allah, tetapi ucapan yang menyucikan diri sendiri dengan kalimat yang seharusnya hanya pantas diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan semacam ini tergolong sebagai bentuk kufur akbar karena seseorang mengangkat dirinya ke derajat ketuhanan. Sekalipun ada yang beralasan bahwa itu ucapan dalam kondisi ekstase rohani, tetap saja syirik tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Yang kedua, keyakinan fana fillah. Abu Yazid dikenal sebagai pelopor ajaran fana, yaitu ajaran bahwa seseorang bisa lebur dalam Tuhan, sehingga ia tidak bisa merasakan lagi dirinya, hanya merasakan kehadiran Tuhan dalam jiwanya. Dalam tingkatan ini, seorang sufi dikatakan tidak lagi mengenali siapa dirinya dan bahkan bisa sampai mengaku sebagai Tuhan. Ini adalah awal dari pemahaman hulul dan wahdatul wujud, yakni sebuah pemahaman sesat yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya. Islam sangat jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluknya.
Allah berada di atas langit, tinggi di atas aras, dan tidak bersemayam dalam diri siapapun. Maka orang yang berkata bahwa dirinya menyatu dengan Tuhan atau menjadi Tuhan, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Yang ketiga, klaim bertemu Allah dalam mi'raj ruhani. Beberapa nukilan menyebutkan bahwa Abu Yazid mengaku pernah mengalami mi'raj rohani di mana ia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia bahkan mengatakan bahwa Allah menyambutnya dan berkata, "Wahai Abu Yazid, aku telah memilihmu untuk diriku." Klaim semacam ini, teman-teman sekalian, sangat berbahaya karena dalam Islam tidak ada lagi manusia setelah Nabi Muhammad SAW yang mendapat mi'raj dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mi'raj adalah Rasulullah SAW, dan itu pun sebagai mukjizat yang besar. Jika ada seorang yang mengaku bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berasal dari bisikan setan atau delusi pribadi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Klaim semacam ini, teman-teman, adalah bentuk penghinaan terhadap syariat dan upaya menyamakan diri dengan Nabi SAW. Yang keempat, meremehkan syariat. Sebagian pengikut Abu Yazid meyakini bahwa seseorang yang sudah mencapai maqam ma'rifat atau fana tidak perlu lagi menjalankan syariat. Mereka bisa meninggalkan sholat, puasa, atau ibadah lainnya karena merasa telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penyesatan yang nyata. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa syariat boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, manusia yang paling mulia, tetap sholat sampai akhir hayatnya. Maka orang yang berkata bahwa syariat hanya untuk orang awam saja, sedangkan orang makrifat tidak butuh syariat, berarti dia telah membuat sebuah agama yang baru yang tidak berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa Abu Yazid berbahaya bagi akidah? Abu Yazid menjadi berbahaya karena dia dijadikan tokoh besar oleh para sufi, terutama oleh para penganut tasawuf yang ekstrim, dan ucapan dan klaim-klaimnya dijadikan legitimasi untuk menyebarkan ide hulul wadatul wujud dan penghapusan syariat. Bahkan tokoh-tokoh sesat setelahnya seperti Al-Halas, Ibnu Arabi, dan Surawardi banyak terinspirasi oleh ucapan dan pengalaman spiritual Abu Yazid. Dengan demikian, teman-teman, mengagungkan Abu Yazid Al-Bustami berarti membuka pintu bagi kerusakan akidah. Banyak orang awam yang tertipu karena mendengar kisah-kisah karomah dan pengalaman spiritualnya, padahal di dalamnya ada racun kesyirikan dan kekufuran. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan tanggapan ulama Sunni terhadap Abu Yazid Al-Bustami. Para ulama Ahlussunnah tidak menyanjung Abu Yazid secara mutlak. Beberapa ucapan dan perilakunya dikritik sangat keras dan dianggap menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwa sebagian sufi memiliki ucapan-ucapan kufur karena ketidaktahuan mereka, dan bukan berarti mereka bisa dijadikan panutan. Bahkan jika mereka jujur dalam niat, tetap saja kebenaran tidak diukur dari niat, tetapi dari kesesuaian dengan syariat. Begitu pula Al-Imam Az-Zahabi yang menyebutkan riwayat tentang Abu Yazid dalam kitab biografinya, namun tidak menjadikannya sebagai teladan di dalam akidah. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, kita harus tegas menyatakan bahwa Islam bukan agama perasaan. Kebenaran bukan ditentukan oleh mimpi, ilham, ataupun pengalaman spiritual. Kebenaran hanya datang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat Nabi. Abu Yazid Al-Bustami adalah contoh bagaimana seseorang bisa tergelincir dalam kekufuran karena terlalu menuruti perasaan dan mengabaikan syariat.
Maka jangan tertipu oleh kisah-kisah karamat atau ucapan penuh misteri bandingkan dengan wahyu. Kalau bertentangan, maka itu batil. Jangan terkecoh oleh gelar sufi besar. Lihat apa yang dia ucapkan. Jika mengaku Tuhan, maka dia telah sesat walau berjubah zikir. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.